Baik, terima kasih pemirsa. Masih setia bersama dengan kami, Wilda Zatul Yazida dan Ibu Nilma. Nah, di segmen ini saya ingin bertanya, Bu. Gimana sih menurut Ibu nasib perpustakaan kini dan minat baca khususnya generasi muda saat ini? Iya. Nasib perpustakaan kini justru saat ini perpustakaan sudah bertransformasi, sudah berubah. Ini juga dengan program nasional, yaitu pengembangan SDM unggul Indonesia Maju. Itu perpustakaan masuk salah satu program nasional, program utama pembangunan nasional itu masuk salah satunya di situ, dengan catatan kolaborasi, sinergi dengan stakeholder terkait. Jadi bisa dibilang perpustakaan sekarang sudah maju, jadi sudah terbalik. Terus terang pimpinan saya itu yang sekarang ya memang selalu mengatakan bahwa saya mau balik ini, saya mau balik katanya yang pendapat orang bahwa perpustakaan itu tempat buangan, justru saya mau balik menjadi perpustakaan itu menjadi rebutan. Betul. Yeah. Jadi meskipun lagi-lagi saya bilang meskipun memang karena era, bukan berarti perpustakaan harus tertutup karena era. Enggak juga bukan. Jadi kita kayaknya butuh perbandingan gitu sebenarnya. Sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang atau masyarakat untuk bisa lebih memanggil dia untuk lebih betah-betah atau setidaknya punya waktu 15 menit atau 10 menit lah duduk di perpustakaan kan lumayan, Bu. Jadi sejauh kan Ibu bilang perpustakaan yang udah beda banget ya sekarang dengan yang perpustakaannya Ibu di tahun-tahun yang lalu gitu. Wajar memang sih kalau seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu, apa sih yang Ibu harus lakukan sehingga bisa menarik masyarakat untuk lebih bisa setidaknya 15 menit itu sudah lumayan lama lah membaca satu buku lah per halaman gitu. Iya, jadi untuk menarik itu saya selalu katakan bahwa tidak lagi kita mengajak ya, tapi di perpustakaan itu dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada sastra Sabtu sore, ada penggiat literasi yang berkegiatan dengan pengembangan diri. Jadi itu secara tidak langsung ketika karena di dalam ruangan nih, di dalam aula perpustakaan itu mereka berkegiatan, jadi sampingnya ada buku. Jadi setelah berkegiatan pasti dia buka-buka buku. Benar. Dan itu kalau dilakukan tiap hari itu bisa jadi bisa merubah mungkin dari rendah menjadi ada perubahan dalam hal minat baca. Iya. Tapi kalau untuk mengajak mereka membaca itu agak susah. Benar. Tapi jadi saya katakan bahwa perpustakaan memang harus dijadikan sebagai tempat rekreasi kalau mau orang datang ke perpustakaan. Kemudian perimbangan tadi itu bukan melulu hanya buku konvensional, buku teks, tapi kita harus menyiapkan digital juga buat orang yang tidak ada waktu untuk berkunjung ke perpustakaan. Jadi ketika dia mengakses informasi yang kita siapkan itu kan pengunjung juga. Jadi pemustaka itu ada dua, ada pemustaka secara online, ada yang offline. Ya, itu diseimbangkan antara yang konvensional dengan yang digital. Nah, untuk khususnya minat baca untuk generasi muda saat ini, pendapat Ibu gimana sendiri? Kalau minat baca sebenarnya pendapat saya ya sebagai pustakawan itu minat baca kita sebenarnya tidak rendah. Cuma kadang-kadang bahan bacaan itu tidak ada. Yang kurang mungkin kemudian itu faktor-faktor penghambatnya ya. Bahan bacaan kurang karena mahasiswa juga sekarang misalnya kurang juga menulis, jadi otomatis bahan bacaan itu berkurang. Nah, itu salah satu penghambat kenapa minat baca itu rendah.
karena itu tadi Indonesia itu kurang sekali menulis, beda dengan Irlandia, India, Amerika Serikat. Kalau kita searching ya di Google sangat berbeda. Mereka itu bisa menulis buku 30 ribuan dalam setahun. Kalau Indonesia itu cuma 0,01% yang bisa, yang miris banget ya. Iya. Emang miris banget ini. Iya, jadi nggak tahu ya sistem yang apa namanya? Mungkin karena kolaborasi sinergi itu antar untuk pengembangan SDM itu belum terlalu kuat ya. Belum terlalu kuat. Dimengerti lagi lah lebih ya Bu. Iya, jadi mungkin diskusinya itu di level yang berbeda ya, mungkin di level atas ya, supaya sistem itu ada berubah. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi di segmen akhir nih mengenai tentang cerita kilas balik lagi mengenai Bu Nilmah setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana.